baik di tafsir Ibnu Katsir surah Al-Ghafir. Nah, kita mengenal surah ini disebut surah Ghafir. Tapi nanti ada sebutan yang lain, surah Al-Mu'min. Bahkan ada juga yang menyebut Hamim Sajadah. Tapi di surah atau di tafsir Ibnu Katsir disebut surat ini adalah dengan surat Ghafir. Wahiyya Makkiyah. Surat Ghafir ini adalah termasuk surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Sebagaimana kita ketahui, ayat-ayat Quran itu dibagi dua periode penurunan, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Nah, titik poinnya itu atau turning point perbedaan antara surah Makkah dan Madaniyah itu yaitu hijrah Nabi. Karena nanti ada ayat-ayat Al-Quran yang juga turun di Mekah bahkan di Padang Arafah seperti surat Idza Jaa Nasrullah itu An-Nasr itu tetap digolongkan sebagai surat Madaniyah walaupun turunnya di Mekah. Karena apa? Karena surah itu turun setelah Nabi SAW hijrah. Gitu. Jadi di sini bukan soal tempat tetapi dari sisi waktu pembagian atau periodisasi Makkiyah dan Madaniyah. Nah, surah Ghafir, walaupun nanti sebagian ulama mengatakan ada juga yang turun di Madinah di surah Ghafir. Hanya kebanyakan pendapat di sini mengatakan seluruh surah Ghafir ini turun di Makkah atau periode Makkah. Di sini ada sebuah hadis yang menjelaskan dari Hafidz Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a ayatal kursiyyi wa awwal hamil mu'mini usima dzalika yauma min kulli su'in. Siapa orang yang membaca ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum di surah Al-Baqarah ayat 255, dan membaca awal surah Hamim Al-Mu'min, yaitu surah Ghafir, itu. Karena surah ini juga dinamai Al-Mu'min atau Hamim Al-Mu'min. Usima, maka dia akan dipelihara dzalikal yauma, pada hari itu, min kulli su'in, dari setiap keburukan. Jadi salah satu hikmah kita membaca, mempelajari surah ini, ada jaminan dari Rasulullah SAW, kita akan dijauhkan dari setiap keburukan pada hari itu. Kemudian kita lihat penjelasan tafsir Ibnu Katsir di sini. Ha-Mim ayat 1-3 di sini. Nah, kita ketahui Ha-Mim itu ayat-ayat atau kita sebut biasa dengan istilah ayat muqatta'ah, ayat yang terpotong-potong. Muqatta'ah, Ha-Mim. Ini khusus bahasa Quran, karena dalam bahasa Arab tidak dikenal itu. Silahkan saja tanya Ha-Mim itu apa kepada orang Arab, itu tidak ada yang ngerti. Itu karena khusus bahasa Quran. Yang ini menurut sebagian ulama termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Kita ketahui dalam Quran itu ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. Ayat muhkam itu adalah ayat yang jelas, langsung bisa dikenali, dipahami dari penjelasan ayat itu sendiri. Nah, kalaupun butuh tafsir, nanti penjelasan dari Nabi atau dari ayat Al-Quran yang lain, dari Nabi, dari penafsiran-penafsiran berdasarkan ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Nah, sedangkan kalau ayat mutasyabih seperti ayat ini, kita tidak tahu persis apa maknanya. Biasa di sini dalam tafsir suka diberikan penjelasan wallahu alam bimuradi, hanya Allah yang tahu maksud Ha-Mim ini. Walaupun nanti ada juga dari para ulama yang nebak-nebak. Seperti di dalam Ibnu Katsir di sini disebutkan Ha-Mim itu adalah ismun min asma'illahi ta'ala. Adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Jadi Ha-Mim itu adalah menurut Ibnu Katsir salah satu nama dari sejumlah nama-nama Allah. Kita ketahui nama Allah itu yang kita kenal itu ada 99 yang terrumuskan dalam Asmaul Husna. Tapi ada juga nama-nama di luar nama-nama yang 99. Seperti Ramadan saja itu. Dalam sebuah hadis disebutkan Ramadan juga itu adalah nama Allah. Makanya pada saat kita menyebut
Ramadan itu lebih etis jika ditambahi dengan syahrul Ramadan. Atau dalam bahasa kita bulan Ramadan. Jangan langsung disebut Ramadan. Karena itu kurang etis karena itu nama Allah. Sama seperti di sini Habib itu juga adalah satu dari asma'illah, dari nama-nama Allah menurut Ibnu Katsir. Kemudian di sini ayat yang kedua. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ini penjelasan langsung. Tanzilu hadal kitabi wa huwal Qur'an minallahi dzil izzati wal ilmi fala yaramu janabuh. Bahwa Al-Quran ini adalah tanzil. Kitab Quran ini tanzil. Apa maksudnya tanzil? Tanzil itu artinya turun secara dicicil Al-Quran ini selama 22 tahun lebih atau 23 tahun lah genapnya. 23 tahun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diawali pada malam 17 bulan Ramadan di Gua Hiro dengan 5 ayat pertama surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, dan diakhiri nanti di padang Arafah berupa surah Al-Maidah ayat 3 begitu kesepakatan para ulama. Itu 23 tahun dalam Al-Qur'an diistilahkan tanzil. Untuk apa ini? Ini juga untuk membedakan dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Memang kitab suci sebelumnya juga Taurat, Injil, Zabur, suhuf-suhuf Nabi Ibrahim, dan yang lain-lainnya itu turun dari Allah. Tetapi keasliannya saat ini sudah tidak ada itu. Nah, kenapa kok masih ada di sejumlah orang masih memegang kitab suci Bible misalnya, atau Mazmur, Weda, di orang-orang Hindu dan sebagainya. Nah, itu bukan tanzil. Bukan turun dari Allah, tetapi itu hasil pencarian-pencarian dari catatan-catatan yang sempat dicatat oleh manusia-manusia pada saat itu. Sehingga ditemukannya juga bukan dari turun langsung dari Allah, tetapi dari sejumlah tempat. Seperti terkenal itu scroll Laut Mati misalnya. Itu Injil yang ditemukan di Laut Mati. Jadi dari naskah, dari manuskrip. Sedangkan Al-Quran di sini dijelaskan bukan berasal dari manuskrip, tetapi itu langsung turun Allah, bahwa kemudian dimanuskripkan itu setelah diterima oleh Nabi SAW. Tapi sebelum dimanuskripkan itu, bacaan Quran itu tertulisnya itu bukan di manuskrip, bukan di suhuf, gitu, tetapi tertulis, catat di hafalan-hafalan para sahabat Nabi, walaupun sebagian juga memang dituliskan dalam bentuk-bentuk manuskrip secara tercecer awal-awal itu. Tetapi ini untuk tidak mengubah pengertian tanzil, karena itu semua juga walaupun dituliskan itu asal usulnya turun dari Allah, bukan hasil penemuan, hasil pencarian begitu. Beda dengan kitab-kitab suci sebelumnya yang kita katakan aslinya sudah tiada, tetapi saat ini masih ada dipegang oleh orang-orang. Itu bukan tanzil. Sedangkan Quran itu adalah tanzil. Ini pengertian jika Al-Quran itu diturunkan secara gradual, secara bertahap. Tetapi nanti dalam surah Inna Anzalnahu itu disebutkan di Quran itu kan, Inna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Nah, itu istilahnya inzal. Kalau inzal ini dipahami oleh para ahli tafsir, turun sekaligus Al-Quran ini. Yang dikenal turunnya itu kapan? Pada Lailatul Qadar. Mohon maaf, ini saya ulang-ulang lagi ini penjelasan ini, karena ada yang peserta baru. Diulang saja. Nah, penjelasan Injil itu sesuai dengan surat Al-Qadar itu untuk menjelaskan bahwa Al-Quran pada malam Lailatul Qadar atau malam Qadar itu turun sekaligus, yaitu dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia, begitu dalam sejumlah penjelasan hadis. Nah, dari langit dunia inilah mulai tanzil diturunkan selama 23 tahun. Kembali lagi ke ayat ini.
tanzilul kitabi minallah. Dijamin gitu. Al-Quran ini turun dari Allah. Allah yang mana? Allah itu yang memiliki sifat Al-Azizi yang maha perkasa. Jelas ini, tegas. Allah menyifati zatnya sendiri dengan sifat yang sangat tegas. Al-Azizi, Tuhan yang maha perkasa, yang tidak punya kelemahan sedikit pun. Tuhan yang tidak butuh pertolongan makhluk. Tuhan yang tidak butuh pelayanan makhluk. Tuhan yang Al-Alim, yang maha berpengetahuan. Tuhan yang maha berilmu. Pengetahuan itu meliputi segala sesuatu sampai sedetil-detil persoalan yang tidak ada yang bisa melebihi pengetahuan Allah. Al-Alim beda dengan alim. Kalau alim itu adalah orang berpengetahuan. Tapi kalau alim itu pengetahuannya sangat dalam, sampai subtleties, sampai ke hal-hal yang di luar apa yang kita ketahui. Seperti kita juga berpengetahuan barangkali ya, mengetahui tentang hal-hal tertentu. Katakanlah kita mengetahui tentang HP kita gitu. Kita tahu bagaimana cara menggunakan HP kita. Tetapi pengetahuan kita itu terbatas hanya cara bagaimana menggunakan HP. Kita tidak tahu bagaimana mereparasinya. Kita tidak tahu komponen apa saja yang ada di dalamnya. Baik secara hardware maupun softwarenya. Gitu. Nah, softwarenya juga menggunakan operating system apa. Nah, kita semua tidak pada peduli. Itu. Yang penting berfungsi saja. Padahal itu ada software operating system yang harus ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin bisa berfungsi. Nah, pengetahuan kita itu terhadap HP kita sendiri saja tidak sampai sedalam itu. Hanya bagaimana menggunakannya, setelah itu tidak mau tahu kan. Yang dimaksud Al-Alim di sini, Allah itu pengetahuannya tidak seperti itu. Tapi pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Dalam ayat Quran yang lain disebutkan, Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, misalnya begitu. Allah itu Maha mengetahui kepada mata-mata yang suka jelalatan gitu, mata-mata yang suka berkhianat, dan juga mengetahui Allah terhadap isi-isi hati, isi-isi dada-dada. Artinya pengetahuan Allah itu bukan lahiriah saja, tetapi sampai masuk ke dalam. Disinilah makanya bagaimanapun manusia itu sehebat-hebatnya pengetahuan manusia tidak bisa menyamai atau sangat jauh dari Al-Alim dengan pengetahuan Allah. Nah, di sini Allah memberikan jaminan tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Kemudian di ayat berikutnya begini. Allah menyifati dirinya ghafiridz dzambi. Allah juga ada yang mengampuni dosa. Kata-kata di sini kita sebut surat ini surat Ghafir diambil dari ayat ketiga ini, Ghafir. Artinya Ghafir itu adalah yang mengampuni dosa Allah. Ghafiridz dzambi. Allah yang mengampuni dosa. Adzanbu biasanya diterjemahkan dosa yang besar. Sedangkan kalau dosa kecil itu khoti'ah atau sayi'ah. Nah, ini Allah mengampuni dosa besar sebesar apapun. Wa qabilit taubi, juga Allah itu adalah yang maha penerima tobat. Artinya yaghfiru ma salafa minadz dzanbi. Allah juga adalah mengampuni apa-apa yang telah berlalu dari dosa. Sehingga jangan pernah khawatir, jangan pernah putus asa kalaupun kita pernah melakukan dosa sebesar apapun. Dosa sebesar apapun, kalau kita tobat kepada Allah, pasti Allah akan terima. Pasti itu. Asal memenuhi syarat-syaratnya dan dilakukan sebelum sakaratul maut. Kalau bertobat setelah sakaratul maut, tidak akan Allah terima. Tapi sebelum sakaratul maut, selagi kita masih hidup, dosa sebesar apapun tidak boleh pernah berputus asa. Apa sebab? Ini Allah telah memberikan jaminan. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Allah yang menerima tobat. Yakbalut taubata fil mustaqbal liman taba ilaihi wa khodo'a ilaihi. Allah yang menerima tobat pada waktu yang akan datang sekalipun, dosa-dosa yang akan dilakukan kapan gitu, bagi orang yang mau bertobat kepada Allah, dan wa khodo'a ladaihi. Khodo'a itu bahasa Sunda nama DP gitu. Merendah di hadapan Allah. Makanya di hadapan Allah itu rendah dirikanlah kita itu. Merendah
menghinakan diri di hadapan Allah, itu justru Allah suka, senang kepada hamba-hambanya gitu. Jangan sombong di hadapan Allah. Jangan masang ego tinggi-tinggi di hadapan Allah. Tapi kalau kepada makhluk silahkan pasang ego gitu kan. Tapi kalau kepada Allah jangan tinggi-tinggi. Maka di sini diistilahkan wa khodo'a ladaihi, dia merendahkan diri di hadapan Allah. Tetapi di sisi lain Allah juga syadidil iqab, Allah juga yang sangat keras siksaannya. Itu liman tamarruda wa tagha wa asaral hayatad dunya. Bagi orang yang melakukan pembangkangan wa tagha dan melewati batas. Jadi togut, dan juga sangat menyukai dunia itu berlebihan, kan? Yang kita katakan itu terkena penyakit wahan. Wahan itu yaitu adalah hubbud dunya wa karatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Itu yang bisa menjangkiti kita saat-saat ini. Saat-saat wabah, pada ketakutan berlebihan, kan? Silahkan, tidak apa-apa, waspada, tetapi jangan berlebihan. Karena semuanya itu juga berasal dan dengan izin Allah. Jangan lupa itu. Bukan ujuk-ujuk begitu saja. Kemudian wabago waqad dijtama'a fi hadhil ayati ar-raja wal khauf. Nah, dalam ayat ini Allah mengumpulkan sifat roja dan khauf. Roja itu adalah pengharapan, harapan. Wal khauf dan takut. Mungkin dalam istilah kita itu harap-harap cemas gitu. Tetapi roja di sini itu harapan yang mungkin bisa dicapai. Ada dalam istilah kita kan lamunan. Nah, kalau lamunan itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita capai, itu kan. Tapi kalau roja atau dalam bahasa Al-Qur'an itu tamanni. Tamanni itu adalah lamunan, keinginan, tetapi mustahil untuk dicapai. Tapi kalau roja itu adalah suatu harapan yang mungkin bisa dicapai. Nah, ayat roja ini adalah tadi ghafirid dzanbi, Allah yang mengampuni dosa dan juga menerima tobat. Itu adalah suatu ayat yang membuka peluang bagi siapapun, berharaplah terhadap rahmat Allah. Tetap terbuka pintu tobat selama kita masih hidup, selama kita belum sakaratul maut, terbuka lebar itu pintu tobat itu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Tetapi di satu sisi al-khauf, Allah juga memberikan rasa cemas, yaitu kalaulah tidak bersikap seperti itu, kalian ingat Allah juga adalah syadidil iqab, yang sangat keras siksaannya. Di ayat yang lain di sini surat Al-Hijr misalnya Allah memberikan penjelasan lain. Nabbi abadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabuz alim. Nabi, beritahukanlah olehmu wahai Nabi Muhammad, ibadi terhadap hamba-hambaku. Anni, bahwa sesungguhnya aku ini, ana yaitu aku ini, al-ghafuru yang maha mengampuni. Ar-rahimu juga yang maha mengasihi. Wa anna adzabi, tetapi sesungguhnya siksaku, huwa itu siksaku itu al-adzabul alim, juga adalah siksaan yang sangat menyakitkan. Jadi ini roja dan khauf juga didukung atau dijelaskan oleh ayat-ayat yang lainnya. Kemudian ada Zittaul, itu dijelaskan oleh Ibn Abbas di ayat di atas. Ada Allah juga memiliki sifat Zittaul di sini. Nah, oleh Ibn Abbas dijelaskan Zittaul itu adalah as-sa'ah wal ghina. Allah itu adalah yang maha luas rahmatnya dan juga maha kaya Allah. Dan pengertian Allah tidak butuh kepada makhluk, tidak butuh pelayanan, tidak butuh penyembahan. Yang butuh itu adalah kita terhadap Allah. Bukan Allah butuh disembah. Nah, karena apa? Karena Allah itu Dzul yang maha luas karunia-Nya, yang maha kaya. Kemudian oleh Yazid bin Al-Asam ditafsirkan juga Dzul itu adalah al-khairul kasir, kebaikan yang banyak. Sedangkan menurut Ikrimah di sini di taul itu ditafsirkan zilmanni, yang banyak kekuatannya. Allah itu maha kuat. Dan memang harus begitu Tuhan itu. Jangan Tuhan itu lemah. Tidak bisa
menyelamatkan diri, atau tidak pantas kata-kata kok Tuhan menyelamatkan diri, tidak pantas saja itu. Nah, kemudian menurut Imam Qatadah disebutkan din ni'ami, juga dito itu adalah yang memiliki sejumlah nikmat Allah, wal fawadil, dan juga sejumlah karunia. Allah yang memilikinya. Kemudian maknanya itu annahu al-mutafaddilu ala ibadihi al-mutatawwilu alaihim bima huwa fihi minal manani wal an'ami. Yaitu Allah itu adalah yang memberikan karunia terhadap hamba-hambanya, yang memanjangkan juga nikmat kepada hamba-hambanya, minal manani, dari sejumlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba, wal an'ami, dan juga dari nanti sejumlah kekayaan berupa binatang ternak dan kekayaan yang lainnya. Allati la yutiquna al-qiyama bi syukrin wahidatin minha, yang mana kita semua sebagai makhluk kadang tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Bukan kadang, memang umumnya tidak bisa menghitung dalam kehidupan kita. Yang kita lihat itu seolah-olah nikmat Allah itu berupa rezeki atau berupa harta saja umumnya itu. Yang kasat mata saja biasanya. Itu yang itu sebetulnya hanya sebagian dari nikmat Allah. Kesehatan pun nikmat Allah, pengetahuan juga nikmat Allah. Sesungguhnya banyak kalau kita hitung. Jangankan dihitung secara rinci begitu, dari nikmat mendengar saja itu juga adalah suatu nikmat, kadang kita tidak menyadarinya, melupakannya. Baru terasa itu nikmat itu kalau kita sudah dalam keadaan budeg misalnya. Oh, ternyata hilang nikmat itu. Dan tidak bisa begitu saja kita menghadirnya kan kembali kecuali dengan izin Allah melalui pengobatan dan sebagainya. Kemudian kita lihat di ayat berikutnya. Dalam surah Ibrahim juga dijelaskan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kalian semua menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak mampu menghitungnya. Innal insana Allah dzulumun kafar. Sesungguhnya manusia itu bersifat sangat dolim, menganiaya diri, kafarun, juga sangat kufur kepada Allah. Nah, kita lihat kalau di sini kata-kata tuhsu itu dari kata haso. Haso itu adalah pasir, kerikil lah kalau diterjemahkan itu. Nah, kerikil itu kan jumlahnya itu berupa, bisa kelihatan dibedakannya itu. Tuh suha, hitung sejumlah, bagaimana kalau kalian menggunakan alat hitung berupa kerikil 1, 2, 3, 4. Nah, dalam bahasa modern saat ini, hitungan-hitungan yang menggunakan kerikil itu hitungan-hitungan digital, begitulah. Hitungan-hitungan digital, yang hitungan-hitungan digital itu bisa dilakukan oleh alat-alat digital berupa komputer saat ini. Jadi menggunakan alat hitung secanggih apapun yang kalian miliki, dengan kecanggihan prosesor yang demikian cepat, kecepatannya frekuensinya sampai puluhan giga misalnya, itu tetap tidak mungkin bisa digunakan untuk menghitung dengan alat sehebat apapun. Walaupun saat ini musim alat hitung digital misalnya, atau musim digital sesuai dengan revolusi industri 4.0, itu salah satunya itu adalah digitalisasi dalam segala hal. Nah, kata-kata tuhsuha itu bisa dikaitkan dengan urusan hitung-menghitung menggunakan alat-alat digital. Nah, tadi ada kaitannya dengan hitungan satu persatu yang sifatnya diskrit, bukan analog gitu dalam bahasa teknisnya. Nah, kemudian disebutkan di sini innal insana ladzalumun kafar. Sungguhnya manusia itu sangat dolim dan juga sangat kufur, menentang terhadap ketentuan Allah. Kemudian di ayat berikutnya, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang pantas, hak, wajib disembah, kecuali hanya Allah saja. La nadhiru lahu fi jami'i sifati. Tidak ada pembanding, tidak ada yang serupa dengan zat Allah dalam segala sifat-sifatnya. La ilaha ghairuh. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Kita tahu siapa Tuhan di dalam Islam itu jelas sifat-sifatnya itu.
Malahan itu ada Asmaul Husna 99 itu. Jelas sifat-sifat Tuhan itu. Dan siapa yang mendeklarasikan itu? Yang mendeklarasikan sifat-sifat Tuhan itu Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Bukan siapa-siapa, bukan makhluknya. Nah, itu suatu deklarasi yang sangat tegas, jelas, dan lugas saya kira. Sehingga menghilangkan keraguan dalam pikiran makhluk mestinya yang mau berpikir logis dan berpikir rasional. Bandingkan silakan dengan kitab-kitab suci yang lain, maksud saya begitu. Tidak selugas seperti dalam Quran. Di sini la ilaha illa huwa. Sangat jelas tidak ada Tuhan selain kepada Allah. Ilaihil masir. Hanya kepada Allah lah tempat kembali. Al-masir, al-marja, wal-ma'ab. Itu tempat kembali dan tempat mengungsi. Jadi kullu amilin bi amalih. Maka nanti Allah akan membalas kulla amilin setiap orang-orang yang berbuat sesuai dengan amalnya. Wa huwa sari'ul hisab. Apa sebab Allah itu yang maha cepat penghitungannya. Sari'ul hisab, maha cepat al-hisab melakukan perhitungan. Kemudian di sini ada sebuah penjelasan dari Sayyidina Umar. Sami'tu Aba Ishaq as-Sibi'i yaqulu ja'a rajulun ila Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu baqala ya Amirul Mukminin inni qataltu fali taubatan faqara'a alaihi hamim dan seterusnya. Ada seorang sahabat bernama Ibnu Ishaq berkata, ada seseorang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat beliau sebagai khalifah. Karena si laki-laki itu bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum beriman, ini sesungguhnya aku ini qataltu telah membunuh, telah melakukan pembunuhan. Hal li taubatun, apakah masih ada pintu taubat bagi saya? Pak Qoro'a maka membacakan Sayyidina Umar alaihi kepada si yang bertanya tadi, yaitu surat Hamim Tanzil Kitabi Minallahil Azizil Alim Ghafiriz Dzambi wa Qabilit Tawbi Syadidil Iqab. Artinya kata Sayyidina Umar, waqala imal beramallah wala tai'as. Janganlah kau berputus asa dari dosa-dosa. Bertobatlah, pasti Allah menerima tobat kau itu. Kemudian di ayat keempat, ma yujadilu, tidaklah ada yang melakukan mempersoalkan, mendebat dalam hal-hal Allah kecuali orang-orang yang kafir. Maka engkau wahai Nabi, bala yaghururka, janganlah menipu kepadamu, janganlah mempesonakan kepadamu, janganlah tertipu dengan pencitraan kepadamu itu. Apa taqadzabuhum, bolak-baliknya orang-orang kafir itu fil bilad, di negeri ini. Nah, di sini Allah yaqulu ta'ala, Allah berfirman, mayadbal haqqa wa yujadilu bihi ba'dal bayani wa dhuhuril burhani illal ladzina kafaru. Tidak akan menolak terhadap kebenaran dan mendebat kebenaran itu sendiri setelah ada penjelasan-penjelasan dan sangat jelas itu burhan dalil-dalilnya itu, kecuali orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutup diri, memang tidak suka mendengar, menerima penjelasan dari Allah. Siapakah orang kafir itu? Al-jahiduna li ayatillahi wa hajjajahu, itu orang-orang yang menolak, orang-orang yang menentang terhadap ayat-ayat Allah dan juga membuat hujah-hujah atau hujah-hujah penjelasan-penjelasan Allah itu dianulir, baik itu ayat-ayat yang tertulis seperti ayat-ayat Quran maupun ayat-ayat yang tercipta, ayat-ayat kauniyah berupa peringatan-peringatan Allah, nanti diberi penjelasan dengan penjelasan-penjelasan yang menjauhkan kita dari Allah. Itu begitulah kalau orang tidak beriman. Tapi Allah memberikan peringatan, jangan tertipu wahai Nabi. Fala yaghururka taqallubuhum fil bilad bi amwalihim wa naimiha wa juhratiha. Jangan tertipu, memang orang-orang yang menolak terhadap ayat-ayat Allah itu Allah beri istidraj.
Allah beri kelebihan, Allah beri kesempatan kepada mereka untuk memperoleh nikmat-nikmat dunia, kelebihan-kelebihan dunia, sehingga nampak mereka itu sejahtera, nampak mereka itu makmur, nampak mereka itu tidak butuh pada Allah itu, seolah-olah semuanya dimudahkan. Nah, keadaan seperti itu kata Allah, "Fala yaghurruka taqallubuhum." Jangan menipu kepadamu bolak-balik mereka fil bilad di negeri ini, walaupun seolah-olah mereka memiliki dunia ini, memiliki kekuasaan saat ini. Di ayat yang lain juga sama di surat Ali Imran, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mataun qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah sekali-kali ini dipakai penguat oleh Allah, itu nun taukid sakilah di sini. Janganlah sekali-kali menipu kepadamu, mengelabukan kepadamu apa taqallubul ladzina kafaru, itu bolak-baliknya orang-orang yang kafir, orang-orang yang nolak terhadap ayat Allah fil bilad. Seperti kita ketahui para penguasa, para orang-orang sombong pokoknya dengan cara menolak, menihilkan, menafikan peringatan Allah, seolah-olah semuanya adalah gam-gaman mereka dan mereka merasa paling berkuasa di satu negeri, maka tak perlu mempesonakanmu. Nah, ini saya kira memang kebanyakan kadang-kadang kita itu suka cepat terpesona dengan kelebihan-kelebihan yang ada di pihak lain. Pesona dalam arti langsung kita merasa rendah diri di hadapan mereka. Tidak boleh, tidak perlu itu. Tetap berdiri tegak saja, biasa saja. Itu kata Allah, la yaghurrannaka. Tidak perlu menipu kepadamu, menjadikan kau menjadi lebih merasa kecil. Kata Allah, mataun qalilun. Itu adalah hanya kesenangan sedikit saja. Allah beri sedikit saja kekuasaan. Toh mereka juga berkuasa saat-saat ini aja. Sebelumnya itu jadi pecundang-pecundang sebelumnya. Hanya setelah bisa melakukan pemenangan-pemenangan secara politik, bisa juga dengan cara-cara curang, seolah-olah mereka berkuasa, seolah-olah mereka hebat. Nah, maka istilah di sini, mataun qalilun, itu adalah hanyalah kemenangan sedikit saja. Semua ma'wahum jahannam. Kemudian tempat tinggal mereka itu nanti jahannam. Wabisal mihad, dan seburuk-buruknya tempat tinggal itu jahanam. Itu dalam Ali Imran menguatkan ayat yang di atas. Demikian juga dalam surat Luqman ayat 24 Allah juga menjelaskan, "Numatti'hum qalilan tsumma nadharruhum ila adzabin ghalidz." Kami beri kesenangan pada mereka, tetapi ingat kesenangan yang diberikan itu qalilan, sedikit saja. Dan kami beri madorot, kesulitan-kesulitan kepada mereka, ila azabin ghalidz, berupa siksaan yang sangat berat. Sekali lagi, Allah mengajarkan kepada kita tak perlu gampang terpesona dengan kehebatan-kehebatan orang-orang kafir. Walaupun itu juga bukan artinya kita meninak bobokan diri kita sendiri, tidak berusaha. Tetap silakan berusaha untuk memenangkan dunia ini. Tapi hasil adalah Allah yang menentukan. Kemudian di ayat lanjutannya, kadzabat qablahum qaum Nuhin, telah membohongkan sebelum mereka itu adalah kaum Nabi Nuh. Kita ketahui Nabi Nuh itu awalu rasulin, awal utusan yang Allah utus kepada orang-orang dari melarang mereka dari melakukan penyembahan terhadap berhala. Demikian juga Al-Ahzab, nanti Al-Ahzab itu umat-umat dari para rasul berikutnya itu melakukan pembohongan. Nah, ini perilaku umat terhadap utusan, terhadap ajaran agama. Ingin mereka itu untuk menangkaplah begitu, untuk menghinakan, menganiaya para utusan itu. Termasuk istilah sekarang mungkin kriminalisasi ulama. Itu perilaku sejak zaman dahulu itu. Kriminalisasi ulama. Kalau zaman Bani Israil itu bukan sekedar dikriminal, tapi dibunuh itu para rasul, para utusan itu. Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa itu dibunuh semua oleh kaumnya sendiri. Nah, kalau sekarang sesungguhnya mereka juga ingin membunuh kepada para ulama itu. Tidak suka diajak terhadap keadilan dan sebagainya, berbagai macam cara dilakukan.
yang istilah kita sekarang itu dikriminalisasi misalnya. Dengan berbagai macam alat kekuasaan yang mereka miliki. Karena begitulah disifati oleh Al-Quran ini, sifat orang-orang yang menolak terhadap ajakan agama itu, terhadap ajakan tauhid itu, menginginkan menangkap mereka. Wajadal bil batil, dan mereka melakukan mujadalah. Mujadalah itu berdebat secara keras bil batil dengan kebatilan. Berbagai macam pasal undang-undang dikemukakan, diada-adakan, dicari-cari. Kalau itu lawan politik misalnya. Kalau itu adalah ulama yang menyerukan terhadap keadilan dan kebaikan sesuai dengan ajaran agama. Dicari-cari dalilnya. Liyudhidu bihi hal al-haqq. Supaya mereka bisa menghalangi tidak tegak kebenaran. Jadi sekali lagi Al-Quran itu adalah potret kehidupan masa lalu dan masa kini persis. Perilaku manusia itu digambarkan oleh Quran. Disinilah salah satu letak kemukjizatan Quran. Memotret kondisi-kondisi terkini sekalipun sangat tegas jelas. Kalau kita mau mempelajarinya. Begitulah Al-Quran juga memberitakan berita-berita terbaru kehidupan saat ini. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan begini. Man a'ana batilan yadhadha bi batili haqqan faqad bari'at minhu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih. Siapa orang yang menolong kebatilan dengan maksud menghalangi kebatilan itu terhadap kebenaran, faqad bari'at, maka faqad bari'tu gitu. Maka aku sebagai nabi telah lulubaran, telah berlepas diri minhu dari orang itu berupa dhimmatullahi wa dhimmatu rasul, itu tanggungan Allah dan tanggungan Rasulnya. Artinya tidak menutup kemungkinan juga dari orang-orang yang menyatakan beriman, menyatakan Islam dalam KTP-nya sebagai Muslim, tapi perilakunya itu justru menghalang-halangi kebenaran yang berasal dari ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tidak sedikit berperilaku seperti itu. Nah, di sini Rasulullah menjamin aku berlepas diri dari orang Islam yang berperilaku seperti itu. Nah, kita tahu tidak sedikit kaum muslimin yang ngaku-ngaku Muslim, tetapi perilakunya sama seperti orang-orang kafir, tidak suka terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah. Maka Allah nanti fa'akhadtuhum, aku akan menghancurkan mereka. Ahlaktuhum ala ma sona'u min hadil asami wa dunubil yudhomi. Aku akan menghancurkan mereka terhadap apa-apa yang telah mereka perbuat dari sejumlah dosa-dosa dan perilaku-perilaku menyimpang mereka yang sangat besar itu. Maka bagaimana halnya itu, siksaanku itu akan datang kepada mereka. Nah, karena Allah juga dalam ayat berikutnya, demikianlah Allah telah membuat ketetapan, stipulation gitu kan. Ketetapan MPR gitu, kalau di kita itu yang hanya mencakup negeri Indonesia saja. Tapi di sini adalah stipulation yang datangnya dari Allah, berlaku bagi siapapun makhluk Allah. Wa kadzalika haqqat kalimat rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Ketetapan itu bagi orang-orang yang kafir itu pasti mereka menjadi penghuni neraka. Kama haqqat kalimatul adzab 'alal ladzina kafaru minal umamis salifah. Sebagaimana juga berlaku bagi umat-umat sebelumnya. Artinya ketetapan Allah itu kalau sudah Allah tetapkan tidak akan diubah lagi. Janji Allah, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau sudah ditetapkan itu berlaku terus ketetapan Allah dan tidak ada pelin-pelan dalam ketetapan Allah. Kemudian di rangkaian ayat terakhir Allah menggambarkan di sini yukhbiru ta'ala anil malaikatil muqarrabin min hamalatil arsyil arba'ah. Allah memberitakan kepada kita mengenai para malaikat yang dekat dengan Allah, yaitu para pemikul arsy. Wallahu alam hakikatnya bagaimana memikul arsy para malaikat itu, kita ketahui arsy itu adalah singgasana. Yang dalam hal ini para mufassir berbeda-beda pemahaman. Di satu sisi memang jelas Allah menjelaskan Allah memiliki arsy, memiliki singgasana. Bagaimana Allah memperlakukan arasy-Nya,
singgasananya apakah sebagaimana makhluk, sebagaimana seorang raja, sebagaimana seorang kaisar memiliki singgasana yang hebat misalnya. Ini yang berbeda-beda penafsiran. Karena apa? Karena Allah sendiri menyatakan laisa kamitsli syai'un. Allah itu tidak sama dengan sesuatu pun, termasuk dengan makhluk. Yang dalam sifat 20 itu Allah itu qiyamu atau mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda pasti dengan makhluk-makhluknya. Kalau Allah digambarkan memiliki tangan, makhluk juga memiliki tangan, tentu beda tangan Allah dengan makhluk. Allah Maha melihat, makhluk juga bisa melihat, tentu berbeda hakikat bagaimana Maha melihat Allah dengan cara melihat makhluk. Nah, demikian juga Allah memiliki singgasana dan raja pun pada memiliki singgasana, tentu berbeda hakikatnya bagaimana singgasana Allah. Nah, dalam hal ini bisa termasuk ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang sulit untuk dipahami bagi kita, sehingga serahkan saja kepada Allah. Kemudian di ayat berikutnya, para malaikat tadi yang memikul aras itu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka memahasucikan, bertasbih. Tasbih itu adalah menjauhkan Allah dari segala sifat kekurangan. Seperti nanti ada yang melakukan peringatan hari kelahiran Tuhan misalnya. Jelas bagi Allah itu adalah sifat kekurangan. Tidak boleh dilekatkan kepada Allah. Masa Allah berulang tahun? Masa Tuhan dilahirkan? Itu sudah dibantah sendiri oleh Allah dalam surat Al-Ikhlas. Tidak mungkin Tuhan itu dilahirkan. Tetapi sebagian manusia saat ini ada yang mengatakan itu. Manakala kita mendengar itu, ucapkanlah subhanallah. Maha suci Allah dari kemungkinan memiliki hari kelahiran. Itu hanya makhluk yang memiliki kelahiran dan seterusnya. Pokoknya di sini para malaikat juga yusabbihuna bihamdi rabbihim, memahasucikan Allah dengan memuji Tuhan mereka. Artinya menjauhkan Allah dari segala sifat kekurangan. Wa yu'minuna bih, tentu mereka beriman kepada Allah dan juga memohonkan. Ini yang tidak boleh lupa. Para malaikat itu tidak egois. Para malaikat itu tidak ngurus hanya kepentingan pribadinya sendiri, tetapi juga tidak lupa mengurus juga manusia-manusia yang beriman dengan cara memintakan ampun bagi kita, insya Allah orang-orang yang beriman. Maka nanti dalam sejumlah hadis ada sejumlah posisi-posisi tertentu yang pada saat posisi itu, disitulah para malaikat ikut mengaminkan. Seperti pada saat kita seorang imam misalnya membaca Al-Fatihah, nah saat selesai membaca Al-Fatihah membaca amin, jika aminnya itu pas dengan amin malaikat, maka itu terijabah doanya. Nah, tetapi bagaimana amin, amin kita sebagai jamaah, jangan mendahului imam amin. Jangan sebelum ladhdallin selesai kita mengucapkan amin. Supaya aminnya tepat dengan amin malaikat. Itu salah satu contoh. Contoh berikutnya misalnya begini. Orang yang selesai sholat dan tidak pindah dari tempat sholatnya itu sendiri, tidak mengubah posisi duduknya, maka saat itu selama tidak mengubah posisi duduknya, malaikat memohonkan ampun bagi orang yang tetap dalam posisinya itu. Tidak mengubah posisinya. Tapi kalau sudah mengubah posisi, pindah ke belakang atau pulang, itu ya selesai juga malaikat memohonkan ampun. Dan ada sejumlah keadaan-keadaan lain yang pada saat itu malaikat juga peduli terhadap kita kaum muslimin, memohonkan ampun. Itu hanya salah satu contoh atau dua contoh. Contoh-contoh yang lainnya saya kira masih banyak. Di sini menjelaskan malaikat itu yastaghfiruna lilladzina amanu, memohonkan ampun min ahlil ardi mimman amana bil ghaib, yaitu dari penduduk bumi yang beriman kepada yang gaib, yaitu Allah, para malaikat, dan juga mereka itu mendoakan para malaikat itu kepada kaum mukminin. Kanu yu'minuna. Nah, demikian juga para malaikat itu mengaminkan ala du'ail mu'mini li akhihi. Para malaikat itu juga mengaminkan doa seorang mukmin untuk saudaranya yang berdoanya itu dalam keadaan gaib. Artinya gini, kita mendoakan saudara kita supaya sehat, supaya baik,
tanpa sepengetahuan saudara kita itu. Nah, doa itu juga diaminkan malaikat. Karena itu doa yang kemungkinan besar itu tulus kita. Tidak ada pamrih, bukan? Kita mendoakan saudara kita tanpa saudara kita tahu bahwa kita mendoakannya. Itu kemungkinan besar ketulusannya, keikhlasannya tinggi. Maka malaikat juga mengaminkan. Karena dalam Sahih Muslim disebutkan begini oleh Nabi. Idza da'a al-muslimu li akhihi bi dhahril ghaibi qala al-malaku amin. Walakam bimisli. Apabila seorang muslim mendoakan kepada saudaranya dalam keadaan gaib, artinya tidak tahu yang didoakan itu, maka malaikat langsung berkata amin. Dan tentu saja bagi engkau juga memperoleh pahala karena mendoakan saudaranya itu. Nah, kita tahu saat ini banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang beragam kesulitan. Tidak mengapa kita doakan tanpa perlu lapor kepada yang bersangkutan bahwa kita sudah mendoakan. Itu menjadi kebaikan bagi kita dan insya Allah doa itu langsung diaminkan malaikat. Masih penjelasan yang sama. Nah, ini ayat terakhir barangkali disebutkan di sini. Rabbana wa adkhilhum jannati adnillati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Wahai Tuhan kami, ini doa malaikat juga nih. Mohon engkau masukkan ke dalam surga-surga Aden yang telah engkau janjikan, dan yang dimasukkan itu termasuk dari nenek-nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, dan juga keturunan-keturunan mereka. Ini seirama sama dengan ayat yang ada dalam surat At-Tur. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman juga keturunan mereka itu mengikuti terhadap bapak-bapaknya gitu, atau anak-anaknya itu, keturunannya itu, generasi berikutnya juga mengikuti dengan beriman. Al-haqna, kami ikut sertakan mereka berkumpul di dalam surga, maksudnya itu. Dan tidaklah kami kurangi sedikit pun dari amal-amalan mereka, sedikit pun, semuanya sempurna Allah berikan ganjarannya itu, tidak dikurangi sedikit pun. Nah, ini untuk menjelaskan bagi kita kaum muslimin, bagi kita para sebagai orang tua, jangan sampai merelakan anak keturunan kita itu menjadi orang-orang kafir. Jangan sampai pernah memberikan ruang, peluang kepada anak-anak kita, keturunan kita untuk menjadi orang-orang kafir. Apa sebab? Karena di sini Allah baru bisa mengumpulkan kita dengan keturunan kita itu jika ada dalam kesamaan iman. Beriman kepada Allah. Jangan pernah bangga seperti zaman-zaman Orde Baru dahulu. Ada seorang gubernur Jawa Tengah, merasa bangga menjadi keluarga gado-gado. Ibu bapaknya haji, anak-anaknya ada yang Kristen, ada yang Hindu, Buddha. Itu bagi kita kaum muslimin jangan pernah bangga seperti itu. Kalau bisa tetap kita usahakan anak keturunan kita juga mukmin muslim. Karena itu yang akan menjadi kebanggaan kita nanti, dan pada saat dikubur itu juga yang bisa diharapkan doa-doa dari anak-anak. Bagaimana mungkin kalau beda agama? Jangankan doa diterima, warisan saja tidak boleh diberlakukan bagi ibu, anak, suami yang berbeda agama. Maka dengan demikian, sebagaimana semangat ayat ini, nanti yang baik-baik dari bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, dan keturunan mereka akan Allah kumpulkan di surga. Tetapi dengan catatan syaratnya di sini, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Keluarga atau generasi-generasi di bawahnya itu juga mengikuti mereka dengan keberimanan. Itu syarat mutlaknya. Beriman sama-sama kepada Allah, insya Allah nanti di akhirat akan dipertemukan. Ini juga pas dengan doa malaikat tadi. Dan tentu saja doa malaikat ini, karena sudah ada jaminan di ayat berikutnya, akan terkabulkan. Akan berkumpul orang-orang baik dengan orang-orang baik.
Di dalam sebuah hadis disebutkan begini, atau menurut Sa'id bin Jubair nih, innal mu'mina idza dakhala jannata sa'ala an abihi wa ibnihi wa akhihi. Seorang mukmin apabila telah masuk surga, dia akan bertanya, mana bapak saya, mana anak saya, mana saudara saya. Wa ainahum, di mana mereka itu, kok belum bertemu di surga ini? Wa yuqalu, maka dikatakan, innahum lam yablughu totaka fil amali. Sesungguhnya mereka itu, bapakmu itu, kemudian anakmu itu, saudaramu juga belum sampai dengan derajatmu dalam amal. Memang dahulu mereka beriman, tetapi sholatnya kadang-kadang bulang betong gitu kan. Puasanya juga kadang-kadang puasa di awal dan akhir saja, walaupun tetap dalam keadaan beriman. Nah, sekarang belum bisa masuk ke dalam surga. Mereka perlu penyucian dulu. Wayakulu, maka si penghuni surga tadi itu berkata, ini innama amitu li walahum. Sesungguhnya aku ini berbuat beramal dahulu itu memang juga atas peran-peran anak-anak saya juga, atas peran suami-suami saya juga, atas peran saudara-saudara saya juga. Seperti misalnya dahulu saya bisa melaksanakan ibadah haji, itu juga ada yang bantu saudara-saudara. Demikian juga saya melakukan kebaikan itu, kebaikan ini tidak berdiri sendiri, tetapi juga ada bantuan dari pihak-pihak yang lain. Itu permintaan orang beriman di surga nanti. Maka nanti berikutnya, fayul hakuna bihi fid darajati. Kemudian diikutkan itu keluarganya itu setelah tentu saja beres dibersihkan oleh Allah dalam derajat yang sama. Artinya bertemu kembali dengan catatan syarat mutlaknya itu adalah ada iman. Syarat perlunya itu adalah beramal. Dan tentu harus ada syarat cukup ikhlas karena Allah di sini. Sementara Sa'id bin Jubair, kemudian Sa'id bin Jubair membaca ayat ini. Rabbana wa adkhilhum jannati adnillati, itu ayat ke-8 yang tadi sudah kita sampaikan sebagai doa malaikat. Kemudian di ayat berikutnya, waqimus sayyi'at, ini masih doa malaikat. Ya Allah, peliharalah mereka dari as-sayyi'ah, yaitu perbuatan-perbuatan salah walaupun kecil. Sayyi'ah itu dosa-dosa kecil, peliharalah. Nah, sehingga orang-orang beriman tentu saja sangat menjauhi, berusaha selalu menjauhi dosa-dosa besar. Walaupun bisa saja sekali waktu terpapar juga dosa besar, mungkin saja bisa. Yang namanya manusia itu serba kemungkinan, manusiawi maksudnya. Tetapi orang yang beriman itu begitu melakukan dosa besar, segera bertobat. Nah, apabila terpelihara dari dosa besar, dari dosa-dosa kecil, juga Allah itu, atau atas doa malaikat, Allah memelihara orang-orang yang beriman. Bukan artinya tidak pernah melakukan dosa-dosa, orang beriman itu bisa, peluang berdosa itu setiap saat terbuka. Tapi yang ada dalam pikiran orang beriman, begitu melakukan kesalahan, segera melakukan recovery, perbaikan. Selalu, maka dalam kesehariannya itu, sebagaimana contoh Nabi, tidak kurang dari 70 sampai 100 kali beristighfar. Insya Allah itu adalah sifat-sifat orang beriman. Karena didoakan juga oleh malaikat. Seperti itu. Siapa orang yang engkau pelihara, wahai Allah, dari perbuatan-perbuatan sayyi'ah tadi, maka faqad rahimtah, sungguh engkau telah memberikan rahmat kepada dia. Jadi semuanya itu adalah atas izin dari Allah. Wadzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat besar jika kita memperoleh anugerah. Maka karena itu, jika kita sudah sadar, mengerti petunjuk Allah, tahu ada dalam hidayah Allah, perlu dirawat gitu. Jangan disia-siakan. Karena kalau sudah hilang itu hidayah dari sisi kita, kadang tidak sadar juga, tidak mengerti juga, dihilangkan pemahamannya. Nah, selama kita sadar seperti ini, marilah kita bersama-sama merawat melalui ibadah-ibadah harian. Ibadah-ibadah harian, usahakan ikuti aturan-aturan ajaran agama, jangan sesuai selera masing-masing. Itu yang tadi dimaksud, rendahkanlah diri kita di hadapan Allah, ikuti aturan-aturan ajaran agama sebagaimana diajarkan oleh
Rasulullah SAW. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Wallahu alam, saya kira sampai di sini dulu pembahasan. Mangga kalau mau ada diskusi.